Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kanda Yunda. Kembali lagi kepada kami podcast Himah Yahya Channel. Saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Anwar yang akan memandu podcast kali ini. Di pertemuan kali ini kami sudah mengangkat tema tentang masa depan himmah, proyeksi, potensi, dan tantangan zaman. Ketika kita berbicara tentang masa depan di sebuah organisasi atau perkumpulan, pasti tak lepas dari programnya atau proyeksinya. Dari setiap program itu sampai mana potensi kader-kadernya, anggotanya. Potensi untuk peka dengan isu sosial, isu lingkungan. Nah, dari semua pertanyaan-pertanyaan itu, pada malam hari ini sudah kita mengundang seorang yang sangat pengalaman lah, dan tidak bisa kita ragukan lagi ilmu pengetahuannya. Beliau adalah seorang ketua umum Himmah NWDI cabang Lombok Timur yang sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Beliau adalah Kanda Abdul Qadir Jailani. Gimana kabarnya Kanda? Alhamdulillah, sehat. Sehat Kanda Yasin? Sehat Kanda. Baru kemarin ya dilantik Kanda ya? Iya. Kebetulan kita dilantik. Kebetulan aja itu. Sejak naik jadi ketua umum cabang Himmah NWDI Lombok Timur, kayaknya beda karismanya sekarang ya. Aduh, sama aja. Tetap aja kita menjalankan rutinitas seperti biasa, sholat 5 waktu, kemudian aktivitas sosial. Ya, siap. Gini Kanda, saya sebagai kader Himmah NWDI ya, saya selama duduk dengan Kanda ini pasti ada suatu hal yang baru saya dapat dari Kanda ini. Iya, makanya saya berinisiatif mengundang Kanda Abdul Qadir Jailani gitu. Nah, sebelum kita berdialektika lebih jauh, saya ingin tahu tentang perjalanan pendidikan Kanda lah, dari sejak SD, SMP, SMA, dan sehingga ikut berproses di Himmah NWDI ini dan sebagai ketua umum Himmah NWDI cabang Lombok Timur sekarang. Seperti apa perjalanannya Kanda? Silakan. Iya. Jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat juga karena Himmah Komisariat IAIH baru saja dilantik tadi pagi. Kemudian semoga segala programnya bisa berjalan dengan maksimal. Amin. Terkait dengan jejak pendidikan saya menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah di MI 2. Kalau tahu di samping Gedeng Desa. Gedeng Desa, Bermi. Samping Gedeng Desa di Bermi. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di MTs Muallimin. Terus saya lanjut di SMA 1 Selong. Di Selong kebetulan pada saat itu awal sekali digunakan sistem zonasi. Dan yang terakhir sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Zanudi Panjang. Kemudian di IAIH saya pada saat itu ketika menjadi mahasiswa baru sering sekali sebenarnya sebelum saya ada perekrutan anggota, kalau dalam himmah istilahnya wapah, saya sering berkegiatan dengan kader-kader himmah sebelumnya ketika mahasiswa baru. Jadi berdiskusi, kemudian ke sekret dulu, sekretnya di sebelah ini dulu. Di sebelah kita berdiskusi, ada Kanda Istiqlal Rozi, Kanda Zainuddin Atambua Timur dulu yang kita temukan. Kemudian berdiskusi banyak hal dan saya tertarik untuk masuk himmah karena memang basic saya organisasi itu dari sejak MTS. Saya ikut pramuka, kemudian di Mersing Band, kemudian di beberapa organisasi lain, termasuk di SMA saya menjadi Pradana Putra di pramuka. Ya, organisasi itu menurut saya hal yang menyenangkan lah. Oke. Dari paparan Kanda tadi bisa kita katakan Kanda Abdul Qadir Jailani ini adalah kader NWDI sejak kecil ya. Iya. Karena sejak kecil sudah dari Pancor kan. Bisa kita katakan kayak gitulah.
Nah, sebelum kita membahas tema kita ya Kanda ya, saya mau nanya apa daya tarik himmah sehingga memilih himmah gitu. Kan banyak ormawa yang lain kan. Kenapa akhirnya memilih himmah gitu? Oke, seperti ucapan Kanda Yasin tadi bahwa saya ini orang asli Pancor, kemudian background orang tua saya juga mayoritas NWDI, bapak saya, ibu saya NWDI, kemudian nini saya itu juga orang NWDI Tulen yang memang hidupnya itu untuk berkhidmat dan berkiprah lah untuk NWDI. Sehingga saya sebagai orang NWDI tentu nggak mau dong ketinggalan atau nggak mau dong memilih organisasi yang lain, sementara orang-orang luar atau orang-orang yang sekarang menjadi kader yang memang bukan orang NWDI memilih himmah, dong saya malu jadinya. Sehingga penting sekali kemudian saya ya harus masuk himmah lah. Seperti itu. Selain bagian dari untuk menyambung genetik organisasi keluarga saya, itu juga ada beberapa hal yang membuat saya tertarik. Yang pertama, terkait dengan cakupan bahasan di Himmah NWDI itu saya rasa luas sekali. Oke, mungkin secara ideologi kita semacam menganut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma tidak menutup kemungkinan kita belajar filsafat Barat, kemudian kita juga belajar filsafat Timur, kemudian perkembangan teknologi, perkembangan zaman, dunia hari ini seperti apa, itu semuanya kita bahas. Sehingga itu yang menitik beratkan saya harus masuk himmah seperti itu. Oke. Berarti karena letak geografisnya berarti kan ya, sama biologisnya lah gitu ya. Dan ideologisnya memang sangat luas cakupannya di Himmah NWDI ini ya. Semua kita bahas di sini. Benar. Makanya milih Himmah NWDI gitu. Iya, persis. Terkait dengan tema kita kan kita mengangkat tema tentang masa depan. Seperti apa himmah di masa depan? Sebelum kita berbicara himmah untuk masa depan, saya mau nanya tentang era sekarang kan era society 5.0 ya kan. Nah, dari perkembangan zaman hari ini yang penuh dengan digitalisasi gitu kan. Nah, bagaimana perspektif Kanda tentang dunia hari ini? Kalau katanya Gita Wirjawan itu, agar kita bisa merelevansi dengan zaman, harus kita kaitkan hidup kita dengan digitalisasi katanya. Kalau kita hidup melepas diri kita dengan digitalisasi, kita akan tertinggal jauh, ditinggal oleh zaman katanya. Benar. Nah, bagaimana pandangan Kanda tentang masa hari ini gitu, yang penuh dengan digitalisasi? Iya. Bagaimana seharusnya, apakah digitalisasi itu sebagai ancaman atau sebagai peluang gitu? Oke. Jadi kalau saya memandang era hari ini itu semacam apa ya? Ini kan era baru lah, bisa kita katakan seperti itu. Atau tentu di dalam era baru itu ada semacam tantangan baru. Dalam hari ini kita melihat teknologi yang begitu masif, kemudian perkembangan zaman yang tidak terkendalikan, bahkan beberapa peneliti melihat pergerakan perkembangan zaman melalui teknologi ini lebih cepat daripada gerak manusia itu sendiri. Lebih cepat daripada gerak manusia itu sendiri. Karena manusia mungkin butuh tidur, butuh istirahat, butuh makan. Di sisi lain teknologi itu selalu maju, selalu berkembang cepat, sehingga di sisi lain revolusi industri 4.0 perlu diseimbangkan dengan society 5.0 tadi. Karena dalam revolusi industri 4.0 banyak sekali semacam apa ya kita katakan ya, manusia itu tergantikan oleh mesin. Kemudian daya guna manusia itu udah mulai berkurang, yang menyebabkan kalau dalam dunia kerja itu terjadi semacam apa ya, beralienasi gitu. Ya, seperti itulah, digantikan oleh mesin. Sehingga Society 5.0 yang diluncurkan pertama kali di Jepang pada tahun 2019 ini menuntut manusia untuk bagaimana bisa menjadi subjek utama dalam pengendalian teknologi. Bukan kemudian manusia itu sebagai objek dari teknologi itu sendiri. Nah, sehingga supaya menjadi subjek tentu perlu semacam kapasitas dan juga semacam kemampuan, entah itu soft skill dan seterusnya, untuk bagaimana
mendayagunakan teknologi itu sendiri. Karena pada dasarnya ya segala sesuatu itu sifatnya antroposentris, manusia yang sebagai pusat. Nah, sehingga ini jangan, apalagi kader himma hari ini misalkan kita lihat dimanjakan dengan gadget, kemudian dimanjakan dengan perkembangan teknologi dan seterusnya. Jangan sampai kader himma menjadi objek dari perkembangan sendiri. Sehingga harapannya ya semoga kader himma menjadi subjek masa depan. Berarti bagaimana di era digitalisasi ini bagaimana kita sebagai subjek gitu kan. Jangan sampai kita teralinasi oleh buatan kita sendiri gitu kan. Nah, gitu berarti. Nah, kembali kalau kita kontekstualisasi dengan himmah gitu kan Daya. Kita kan organisasi mahasiswa nih. Organisasi mahasiswa yang punya kader banyak. Dan bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial gitu. Di bawah induknya itu NWDI. Nah, dari jawaban Kanda tadi bahwa perlu kita adaptif dengan tantangan zaman itu ya. Jangan sampai menjadi objek digitalisasi itu. Nah, dalam konteks himmah NWDI hari ini, bagaimana sekiranya kita beradaptasi dalam konteks kita berhimmah gitu. Nah, gimana Kanda? Ya, contohnya seperti podcast inilah. Podcast ini makanya saya mengapresiasi penuh keberadaan dari podcast yang diinisiasi oleh kader-kader dari YIH. Saya sangat mengapresiasi betul. Karena ini semacam adaptasi yang dimana mungkin hari ini saya tidak mengatakan bahwa media cetak itu tidak relevan lagi, tidak. Cuma melihat perkembangan atau transisi zaman hari ini yang mulai dimanjakan dengan perkembangan teknologi, perlu kemudian kader-kader himmah menyampaikan ide dan gagasannya itu melalui teknologi. Salah satunya melalui podcast. Atau mungkin nanti ada website resmi dari himmah, kita nggak tahu, untuk menuangkan tulisan-tulisan kader himmah yang berbasis teknologi. Kemudian nanti siapa tahu kedepannya ada media cetak dan seterusnya. Itu sangat penting karena sekali lagi saya mengatakan tidak menafikan hal-hal yang sifatnya cetak. Karena kita harus akui dan melihat bahwa ya teknologi itu bekerjanya seperti itu hari ini. Sepertinya seperti podcast inilah. Berarti dari jawaban Kanda tadi itu himmah NWDI YIH ini sudah bisa dikatakan sudah merelevankan diri dengan zaman ya. Ya, kalau saya katakan bisa sih, karena ini baru mulai. Sehingga perlu ada konsensus di sini. Semoga nanti ide atau inovasinya tidak cukup sampai di sini. Ada terobosan-terobosan lain lagi yang cakupannya dengan teknologi, ya kita tunggu. Nah, gini Kanda, pasti setiap kemajuan itu kan pasti ada problematika kan, Kemarin saya baca filsafat positivisme Auguste Comte. Positivisme itu kan pola pikir yang objek pemikirannya itu adalah suatu hal yang nampak atau fakta, tidak menerima yang abstrak gitu. Nah, dari pola pikir positivisme inilah muncul saintifik gitu, kemajuan teknologi itu. Tapi di sisi lain manusia itu kehilangan jati dirinya. Kenapa? Karena lebih banyak waktunya di dunia maya atau di dunia digitalisasi itu. Yang akhirnya itu kepedulian sosial, kepedulian akan lingkungan itu kurang dipedulikan gitu. Karena hidupnya atau waktunya itu lebih banyak di dunia digitalisasi. Contoh aja Gen Z sekarang, terutama kita di kader himmah NWDI ini kan kebanyakan generasi Gen Z kan itu kan. Pasti Gen Z. Kalau kita kalkulasikan, saya lihat kemarin data dari MNC, generasi Z itu waktunya di dunia digital itu hampir 12 jam. Hampir 12 hampir dari hidup lah setengah dari 24 jam gitu. Nah, akhirnya itu yang membuat dia kurang peka dengan kehidupan kesehariannya, sosialnya, lingkungannya kurang. Nah, dari problematika ini, bagaimana seharusnya kita di himmah NWDI ini agar kita bisa jadi generasi yang solutif. Kita peka dengan isu sosial, kita peka dengan isu lingkungan gitu. Nah, gimana Kanda? Kalau saya melihat itu, mungkin kita flashback dulu di era revolusi industri yang pertama, itu melahirkan sistem kapitalis. Jadi sistem kapitalisme ini
mendesain manusia itu bersifat individualistik. Nah, yang semulanya berkelompok, bermasyarakat, dengan hadirnya sistem kapitalisme ini mengakibatkan manusia itu cenderung individualistik atau memikirkan diri sendiri. Nah, kemudian itulah yang menjadi problematika karena seperti yang tadi kasus kita untuk sederhananya lah bercengkrama dengan tetangga, bercengkrama dengan teman, itu hilang atau bahkan kurang. Nah, sehingga saya melihat ini bukan fenomena yang baru. Saya melihat ini bukan fenomena yang baru, sehingga yang diperlukan adalah kesadaran dan kepekaan sosial, terutama untuk kader Himah. Ya, buktinya Himah mengkader kita untuk meningkatkan kepekaan sosial itu melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Mungkin dalam waktu dekat ini beberapa komisariat, ya mungkin termasuk YIH menyiapkan kegiatan Safari Ramadan. Itu Safari Ramadan. Saya rasa untuk menstimulus kader YIH bahwa kepekaan sosial itu harus dibangun. Seperti itu. Karena mau tidak mau kita harus berpikir jauh ke depan ketika kita meninggal besok, yang mengurus jenazah kita siapa? Sederhananya seperti itu. Kan tetangga, keluarga, orang-orang terdekat kita. Ya kalau kita sibuk main gadget di kos, di rumah, nanti orang nggak tahu kita mati. Rasanya kan susah kita. Nah, sehingga hal-hal sederhana seperti itulah yang kemudian kita pikirkan, bahwa saya nggak bisa juga sendiri-sendiri saja. Saya perlu bermasyarakat. Ya, sifat dasar manusia juga, kalau istilahnya siapa? Saya lupa. Kita ini manusia yang saling membutuhkan. Seperti itu. Karena ya itu sifat dasar manusia. Seperti itu. Oh, berarti Kanda, bagaimana kita itu sebagai kader Himah NWDI lebih banyak terjun di komunitas yang peka dengan isu sosial ya. Kayak kita kan ada program Safari Ramadan, kita ikut setiap program-program tersebut gitu. Iya. Nah. Dan juga di sisi lain yang menarik untuk kader-kader Himah lihat itu bahwa nanti kader-kader Himah akan menemukan ini apa istilahnya ya, orientasi dari kenapa harus Safari Ramadan. Mungkin Kanda Yasin pernah mengalami itu. Kita melihat loh betapa di desa lain atau daerah yang kemudian menjadi objek safari kita ternyata jauh berbeda dengan desa kita. Entah itu dari tradisi, kebiasaan, kemudian nada suara mereka yang ketika berbicara agak keras, agak lembut, agak kecil dan seterusnya, itu kita temukan di situ. Sehingga kemampuan kita beradaptasi sekali lagi itu menjadi lebih kuat. Nah, sehingga Safari Ramadan ini menurut saya menarik. Cuma untuk menjadi masukan bahwa mungkin ada nanti program-program yang lebih apa ya, yang lebih inovatif lah. Jangan seperti dulu, mungkin kayak cenderung seperti KKN. Kemudian cenderung seperti apa ya, hal-hal yang sifatnya hanya mengisi masjid, kemudian menjadi imam tarawih, yang mungkin bukan saya mengatakan sekali lagi bukan relevan, tapi perlu sekali lagi transformasi, perlu perkembangan ya, yang kaitannya seperti yang kita bahas hari ini, entah teknologi kah, entah itu edukasi untuk masyarakat yang kurang baca atau buta huruf dan seterusnya. Seperti itu. Siap Kanda. Sangat memuaskan lah dari perbincangan kita hari ini Kanda ya. Kita ngopi dulu. Ngopi. Aduh. Tapi terakhir kemarin saya baca artikel Kanda di kan ada artikel MJS Channel itu tentang AI katanya kan. Iya. Artificial Intelligence. Munculnya artificial intelligence ini sebagai ancaman katanya. Dari sisi apa? Dari sisi karir katanya. Kan artificial intelligence artinya kan kecerdasan buatan gitu kan. Banyak hal yang sebelumnya dilakukan oleh manusia digantikan oleh robot. Digantikan oleh mesin yang cerdas gitu. Seperti yang dikatakan Kanda tadi, revolusi 5.0 ini kan mulai dari Jepang. Dan kalau nggak salah itu Jerman, kalau nggak salah tahun 2017 katanya. Ini kan mengancam posisi manusia dalam hal karir kan. Contohnya Jepang
kasir sudah pakai robot. Sopir sudah bisa jalan sendiri. Otomatis. Ini kan sudah ancaman bagi generasi kita ke depan, apalagi kita sebagai generasi Z gitu ke depannya kan. Nah, kita sebagai kader Himah NWDI yang sebagai Gen Z gitu kan, apa yang perlu kita siapkan agar nanti kita tidak teranilasi oleh AI tersebut? Bisa kita terus beradaptasi dengan kemajuan AI tersebut. Bagaimana caranya kita kira? Oke, sebelum saya menjawab, mungkin kita bisa melihat bagaimana Yuval Noah Harari menjelaskan itu dengan sangat detail lah ya. Kalau kita baca di Homo Deus, bahkan sampai kepercayaan diri manusia pun terenggut oleh artificial intelligence. Buktinya apa? Contoh sekarang mungkin kita sering merasakan ketika kita disuruh berhitung 9 kali 9 misalkan 81, tapi kita belum memastikan itu, belum memantapkan hati kalau belum dicek di kalkulator. Iya, enggak? iya. Ya Bang enggak? Nah, karena kan seperti itulah kepercayaan diri manusia itu sangat terpengaruh sisi kepercayaan dirinya. Hal-hal sederhana seperti tadi. Kita berhitung, contoh lah kalau bendahara umum nanti mungkin merasakan itu. Uang yang masuk segini, uang yang keluar segini. Setelah dikalkulasikan dengan manual, nanti di cross check kembali melalui kalkulator. Seolah-olah perangkat keras dalam diri manusia atau kita sebut sebagai otak ini itu tidak kita percayai lah, atau sisi kepercayaan diri kita itu menurun melalui artificial intelligence. Apalagi dalam dunia kerja kita bahas. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan perkembangan ini sebenarnya. Karena pada dasarnya hajatan orang untuk melakukan perkembangan atau revolusi ini murni semata-mata untuk memudahkan manusia. Yang pertama, ketika manusia melalui mesin uap. Sebelumnya ketika mengumpulkan makanan, nomaden. Nomaden berpindah-pindah, masih menggunakan alat yang sederhana, kemudian lanjut berkembang kembali menghasilkan alat produksi, yang dimana karena itu sangat diperlukan. Bayangkan ketika hari ini Lombok Timur misalkan membutuhkan 2 ton beras, katakanlah seperti itu ya, katakan ini sebagai sampel saja, 2 ton beras, sementara kita masih menggunakan alat yang sederhana yang hanya mampu menghasilkan 1 ton beras. Kan akan terjadi kesulitan pangan di situ, hanya karena produksi yang kurang. Nah, sehingga teknologi diperlukan di sini untuk bagaimana memenuhi kebutuhan manusia dengan percepatan dan juga dengan efisiensi yang sangat cepat. Tetapi ternyata setelah ditelisik seperti yang Kanda Yasin katakan tadi, bahwa lah kok ini belakangan justru malah menggantikan posisi manusia. Malah menggantikan posisi manusia yang seharusnya menjadi subjek utama dalam kehidupan ini. Nah, disinilah perlu melalui podcast ini kita syiarkan dan juga sekaligus menyadari, termasuk saya juga, bahwa kita membutuhkan istilahnya modal untuk bersaing ke depan. Kalau kita ingin bergerak melalui hal yang sifatnya apa istilahnya? Teknologi, kita fokuskan di situ. Nah, sehingga di sini perlu spesifikasi. Kalau menurut saya, spesifikasi. Karena mau tidak mau, spesifikasi ini akan menuntut seseorang untuk bagaimana mengoptimalkan soft skill. Nah, sehingga tugas kita adalah bagaimana mengoptimalkan soft skill, mengasah soft skill. Himah sekarang, ayolah kita mulai beranjak. Bukan hanya sekedar meningkatkan hard skill, tapi juga soft skill. Nah, soft skill ini penting, bahwa setelah Anda kuliah Anda mau ngapain? Setelah Anda selesai dari himah Anda mau ngapain? Setelah Anda pulang ke rumah Anda mau ngapain? Kalau tidak ada soft skill, ya siap-siap akan menjadi bulan-bulanan di masyarakat. Apalagi dengan pekerjaan yang sekarang ini tergantikan oleh teknologi. Dan jika Anda ingin melalui teknologi, saya rasa Anda harus siap bersaing di teknologi itu sendiri. Dan sekali lagi bahwa ini menjadi ini menjadi tantangan sekaligus ancaman. Akan tetapi di sisi lain
Ini kalau kita mampu memanfaatkan, ini akan menjadi peluang yang sangat besar. Oh iya iya. Peluang yang sangat besar. Berarti tergantung kita ya Kanda ya. Kalau kita nggak beradaptasi, ini sebagai ancaman gitu. Benar. Kalau kita bisa merelevansikan dengan perkembangan zaman, ini sebagai peluang yang sangat besar. Peluang yang sangat besar. Contoh sederhana, kenapa saya mengatakan peluang? Kita melihat marketplace, oke, kita melihat sekarang beberapa lapangan pekerjaan yang terbuka, mungkin melalui live streaming, ya kan? Yang pada saat dulu mungkin tak Nah, terpikirkan. nggak ada. Kita melihat beberapa kemajuan-kemajuan teknologi yang dimanfaatkan membuat orang itu kayak mendadak. Contoh sederhananya di beberapa fenomena sebelumnya kita melihat orang yang tiba-tiba dapat ini walaupun di beberapa hal juga ada yang melakukan hal-hal yang tidak etis lah dengan pernah nonton di TikTok tuh kan? Ya pernah. Yang apa istilahnya tuh? Scroll apa? Bukan yang FYP. tap-tap layar kemudian disuruh ini masa nggak pernah lihat? Apa namanya? Masa nggak pernah lihat? Kemudian orang nyawer dia rela mandi lumpur itu loh. Oh, Pernah lihat itu? pernah lihat. Nah. Istilahnya nggak tahu. Ya itulah. Saya nggak tahu juga istilahnya. Cuma fenomena itu ada. Sampai seperti itu salah satu lapangan terbuka, tapi kan caranya kurang etis lah. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa masa kita melakukan itu? Ya nggak ini dong, nggak relevan dong. Ya seperti itu kalau kita mampu memanfaatkan. Ada ojek online, kemudian ada beberapa tenaga kerja juga yang sangat dibutuhkan hal yang sifatnya online seperti tadi YouTuber, kemudian live streamer, kemudian juga seperti ini ada podcast, kemudian ada hal lain ya marketplace contohnya. Nggak lagi kita membutuhkan bangunan untuk menjual produk, nggak lagi. Kita hanya cukup posting di Facebook, posting di WA, posting di Instagram yang dilihat oleh publik hari ini. Dari situ kita mampu meraih. Ya. Benar saya katakan tadi ya. Setiap saya ngobrol sama Kanda Kadir nih, pasti daging semua isinya. Aduh. Gak ada kulit lemu-lemu itu gak ada, daging semua. Akhirnya bingung yang kita mau cerna semua daging semua gitu. Akhirnya cepat kena kolesterol nanti kan. Nah, tadi sudah kita bahas tentang teknologi, digitalisasi dan AI itu Kanda ya. Bagaimana kita sebagai subjek di sana ya Kanda ya. Nah, sekarang Kanda bagaimana kita melihat nilai-nilai agama ini? Menarik. Dan bagaimana kita berpikir secara inklusif lah gitu kan. Saya baca di bukunya apa ya, metode berpikir filsafat Ulin Faiz di sana. Kemajuan teknologi ini membuat kita terkotak-kotak katanya. Misal kita aswaja sekarang. Yang kita buka di teknologi atau di gadget itu pasti tentang aswaja terus. Nanti si A misal, pasti si A terus yang dia cerna di teknologi. Nah, Algoritma itu. Misal kita sebagai NWDI, pasti tentang NWDI terus kita cerna. NU tentang NU terus. Muhammadiyah tentang Muhammadiyah terus. Di sana kehilangan inklusif. Eksklusif kita berpikir jadinya. Iya. Nah, kita sebagai kader Himah NWDI khususnya ya, agar kita pola pikir yang terbuka gitu, kayak gimana kira-kira caranya? Agar kita nggak terkotak-kotak dengan algoritma digital itu gimana? Oke. Saya rasa kalau kita mencermati pengkaderan di Himah dari awal, kita didoktrin melalui universalitas Islam. Oh iya, Indonesia Islam nantinya. Atau dalam Islam kita di doktrin soal rahmatan lil alamin. Itu. Sehingga intoleransi itu sudah tidak ada ruang di situ. Atau semacam sekte-sekte itu sudah tidak ada ruang. Cuma kalau kita misalkan membaca buku Buya Syafi'i Ma'arif, Ya, Buya Syafi'i Ma'arif. almarhum beliau salah satu guru bangsa. Beliau sangat mengkritik adanya mazhab. Ini agak radikal. Ya. Beliau mengkritik adanya mazhab, adanya sekte-sekte yang melahirkan kotak-kotak tadi. Bahwa aswaja itu tidak sesuai dengan sunnah, misalnya sunnah atau wahabi. Bahwa Imam Syafi'i atau yang sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah bahkan itu saling kotak-kotakkan. Bahwa Syafi'i dengan Hambali itu berbeda. Bahwa Hambali dengan lagi Maliki dan juga Hanafi itu berbeda. Nah, ini menjadi pengkotak-kotakan yang menyebabkan ketegangan. Ya, ketegangan. Sehingga
Ini Sehingga- lagi-lagi bukan fenomena baru. Saya rasa ini bukan fenomena baru dan bukan hanya dipengaruhi oleh teknologi saja. Bahkan dogma aliran pun Oh, iya, sangat iya. menyebabkan kotak-kotak tadi itu atau perbedaan lah kubu-kubu seperti itu. Nah, Ya. bagaimana menjawabnya itu Anda? Agar kita perlunya kita membaca hal-hal yang Oke. universal gitu. Iya. Kita sebagai kader NWDI nih, Mm-mm. agar kita nggak ikut serta dengan orang yang terkotak-kotak itu seperti Iya. apa? Saya sederhana sering semacam mengilustrasikan ketika besok saya terjatuh atau tabrakan di jero warung misalkan. Saya nggak mungkin akan, ayo yang Aswaja bantu saya, yang Wahabi jangan bantu saya. Kan nggak mungkin Nggak seperti itu. mungkin, ya. Kita hanya membutuhkan bantuan dari siapapun. Ya, bukan? Ya. Nah, dari hal yang sederhana, ilustrasi sederhana itu saya memikir bahwa lah kok kalau saya Aswaja aja kemudian saya menjelekkan Wahabi misalkan, atau saya menjelekkan sekte lain misalkan, atau saya berkubu-kubu, nanti ketika saya terkena musibah, kemudian hanya orang itu yang ada di situ, apakah saya menolak bantuannya? Iya kan? Enggak. Justru saya akan mengatakan, wah ini sehingga perlu melakukan jalinan yang baik. Ya, tapi yang menjadi catatan adalah semua hal itu baik, cuma belum tentu benar. Dan kebenaran itu, katakanlah itu sifatnya subjektif. Sehingga kalau itu sifatnya subjektif, ya udah itu hanya dalam diri Anda sendiri. Oh iya. Saya rasa seperti itu. Siap. Ya sederhananya seperti itulah. Oh, Atau iya. sederhananya gini, kita mau belajar soal banyak hal atau soal teknologi misalkan. Nah, mikrofon yang kita gunakan hari ini hasil siapa? Kader Himah? Bukan. Ya, bukan kan? Atau hasil orang yang menganut aliran Aswaja? Bukan mungkin. Bukan. Tapi kan kita gunakan untuk bagaimana mentausiahkan atau mendakwahkan soal Aswaja. Iya. Nah, sehingga ya udah pikirin aja bahwa ini adalah semacam simbiosis mutualisme, kita saling menguntungkan, dan itu harus kita jalin hubungan yang baik dengan siapapun. Ya rahmatan lil alamin lah. Berarti bagaimana kita berjiwa kolektif ya, tanpa memandang kelompok, tanpa memandang identitas itu ya. Nah, gitu. Dan kalau kita ingat, saya tambah sedikit, kalau kita ingat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia merdeka, itu tidak melihat Anda dari Lombok, Anda dari Sulawesi, Anda dari suku Sasak, Anda dari suku Batak, Anda dari Betawi dan seterusnya. Tapi karena deklarasi 28 Oktober 1928 bahwa kita itu satu. Entah itu Anda dari manapun, kita satu. Dan dari situlah embrio pergerakan itu masif, sehingga puncaknya pada 17 Agustus 1945 kita merdeka sampai hari ini. Oke kan. Persatuan itu ya jaga terus lah. Iya, siap kan. Makanya saya sering mengatakan bahwa ketika orang sibuk membangun tembok, saya sering katakan itu, marilah kita membangun jembatan. Iya. Karena hanya dengan itulah pertemuan akan dimungkinkan. Siap. Nah, Ya, dari kita ngopi dulu lah. Iya. Tante. Gimana? Ya. Dari cukup panjang pembahasan kita tadi itu ya, dari segi digitalisasi, tantangan zaman, dari segi AI, bagaimana kita berpikir inklusif itu, kita tidak terkotak-kotak. Nah, kita kembali coba kita kontekstualisasi kita di Himah nih. Program apa yang perlu kita proyeksikan Ya. agar kedepannya outputnya itu bisa menjawab tantangan zaman. Oke. Apa kira-kira? Apakah perlu direhabilitasi setiap program itu? Apakah perlu setiap kegiatan itu dikaitkan dengan digital juga? Apakah perlu kita setiap ada kegiatan itu perlu kita mengaitkan dengan AI agar kita nanti cakupan program kita bukan hanya sekeliling kita saja gitu. Akhirnya orang yang di luar dari kita bisa melihat kegiatan kita dengan cara digital ini. Nah, seperti apa yang kita ramu program kita kira-kira? Ya, saya rasa saya sepakat soal bagaimana kita mempublikasi atau mempublish semua kegiatan yang ada di Himah NWDI ini. Karena yang pertama, kita di Himah NWDI ini sangat padat program, sangat padat kalau saya lihat. Kalau saya berkeliling di beberapa organisasi eksternal lain, mungkin Himah itu paling padat. Bayangkan kajian rutin khusus itu satu kali seminggu.
belum hiziban, belum kelas khusus, belum lagi agenda dari divisi yang lain, Siap. belum lagi kepanitiaan, program besar, belum lagi kegiatan-kegiatan yang informal, kayak misalkan diskusi di sekret, kemudian diskusi dan seterusnya, itu sangat padat. Bahkan bisa kita bilang setiap hari itu ada aja programnya. Ada saja programnya setiap hari. Ya, entah itu sifatnya formal dan informal. Sehingga ini perlu dinampakkan bahwa Himmah itu bukan hanya organisasi kumpul kebo. Himmah itu bukan hanya organisasi yang membicarakan soal hal-hal yang receh. Himmah itu berbuat loh. Himmah itu menggiatkan ini, Himmah itu melakukan ini dan seterusnya. Supaya orang melihat bahwa oh ternyata Himmah ini ya, ternyata Himmah ini seperti ini dan seterusnya, menimbulkan kesan. Salah satunya efeknya adalah ini menjadi syiar bahwa Himmah itu juga merekrut kader bukan hanya melalui open recruitment, tapi melalui tindakan kerja nyata. Saya rasa itu lebih memberikan efek yang lebih daripada hanya sekedar menyebar brosur dan seterusnya. Kita melihat kinerja lah seperti itu. Karena sekarang seperti yang tadi di era positivisme ini nggak lagi melihat sesuatu melalui keyakinan. Saya meyakini bahwa Himmah itu baik. Tetapi sebelum saya melihat Himmah melakukan baik, saya nggak akan percaya. Itu kan era positivis. Nah, sehingga perlu kita meyakini seseorang melalui hal yang konkret. Ya, seperti yang Anda katakan tadi lah. Kita nampakkan itu. Perlu kita menampakkan eksistensi kita di dunia digital. Saya rasa Himmah perlu menampakkan eksistensi dan itu menjadi aib ketika di Lombok Timur ini yang notabene-nya adalah basis dari Himmah NWDI, tapi Himmah nggak terkenal atau Himmah nggak diperhitungkan. Himmah dipandang organisasi remeh-temeh. Saya rasa kita semua nggak menginginkan itu, sehingga perlu kita layangkan di beberapa platform, entah itu TikTok kah yang menjadi platform yang kekinian, atau Facebook, YouTube dan seterusnya. Sebagai aib kalau kita itu enggak familiar di rumah sendiri lah seperti itu. Oh, juga kadang Ngopi. menarik ya pembahasan kita malam hari ini kan ya. Iya. Sebelum kita akhiri ya, kayaknya sudah gitu, nggak ada rasanya ya. Ada rasanya gitu kan. Saya kebetulan udah jarang inilah ngobrol serius. Gitu, biasanya bercanda terus, apalagi pasca pemilu ini. Jadinya kita wajar lah. Kembali. Orang penting memang banyak undangan, banyak Nggak ada. undangan kesana-sana. Banyak undangan orang penting. Kalau kita kan melihat nggak ada yang mencari kita kalau itu. Ngado saja. Akan ada masanya. Ada masanya ya, Kanda ya. Terakhir ya Kanda ya. Kita sebagai kader Himmah NWDI Yai Hamzan Wadi Pancor, potensi apa kira-kira yang perlu kita kembangkan untuk kita pribadi nih, agar kita bisa menjawab tantangan zaman itu. Potensi apa yang perlu kita harus kembangkan, yang perlu tidak ada gitu di setiap kader Himmah itu. Top skill apa yang perlu gitu. Gitu. Saya rasa kami dari DPC Himmah NWDI Lombok Timur sedang mengusung program yang lebih spesifikasi terhadap potensi yang dimiliki oleh kader. Bahwa Anda datang ke Himmah itu tidak menemukan lahan kosong. Bahwa Himmah itu kami ingin memproyeksikan bagaimana ini sebagai wadah Anda untuk mengembangkan apa yang Anda miliki. Bagaimana Himmah itu kemudian menjawab segala kebutuhan yang Anda miliki. Sehingga nanti di beberapa minggu ke depan nanti kami akan melakukan inventarisasi kepada segala potensi yang dimiliki oleh kader. Contoh sederhananya, kader yang pandai dalam hal teknologi itu sangat penting. Misalkan di beberapa komisariat kita akan lebih spesifikasikan, terutama di YIH misalkan, yang cenderung kepada hal yang sifatnya intellectuality misalkan. Nanti kita akan berikan kader yang mau menulis misalkan, kita berikan pelatihan, kemudian kita hal yang sifatnya sustainability, itu yang mendongkrak minat dan bakat kader.
Begitupun dengan komsat-komsat lain. Karena kenapa? Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa soft skill itu sangat diperlukan. Atau sederhananya ada kader yang bisa menjahit misalkan, entah itu nggak ada kaitannya dengan himmah secara kasat mata, itu sangat terkait sebenarnya. Kader yang bisa menjahit itu bisa kita manfaatkan, bukan untuk memanfaatkan ya, tapi memanfaatkan potensi yang dimiliki. Itu untuk membuat jas misalkan, itu kan kebutuhan. Kebutuhan dari organisasi, membuat jas atau membuat gordon atau membuat gantungan kunci dan seterusnya. Nanti kader yang bisa di teknologi misalkan kader fakultas teknik, saya lihat di beberapa pertemuan kemarin saya melakukan observasi, ada beberapa kader yang bisa membuat website, kemudian bisa membuat beberapa hal-hal yang terobosan dari teknologi, entah itu database, itu kan sangat diperlukan oleh organisasi. Website untuk wadah menuangkan aspirasi kader, untuk melakukan semacam, mungkin di IAIH nanti ingin berstatement soal kebijakan daerah, itu kan melalui website misalkan, atau tulisan-tulisan kader itu bisa kita tuangkan di situ. Saya rasa soft skill seperti ini itu perlu kita apa istilahnya, asah lah. Karena seperti yang tadi, setelah kuliah Anda mau jadi apa? Gitu kan. Berarti kita sebagai kader himmah NWDI IAIH Mesin Budi Pancor, khususnya IAIH ya kan ya, perlu kita mengenali skill kita sendiri. Iya, benar. Dengan cara nanti kan setiap manusia kan beda-beda skill nih. Benar, ada yang suka teknologi, suka editing, ada yang suka menulis, ada yang suka menggambar. Nanti dengan cara kita menemukan skill kita sendiri itu yang berbeda-beda dengan teman-teman kita itu, untuk cara kita saling mengisi di sana. Ya, kan? benar. Ada yang mengintegrasikan segala kemampuan gitu. Ya, benar. Nah, itulah pesan-pesan dari ketua umum cabang kita ya. Harus kita temukan skill kita itu. Jangan sampai kita berhimmah tidak menemukan apa yang kita sukai itu. Nah, perlu kita tahu apa yang kita sukai, yang akhirnya kita terus konsisten mendalami itu. Nah, mungkin itu saja ya Kanda ya. Sehat-sehat semoga ini tetap berjalan, harapan saya, dan ya himmah NWDI semakin majulah seperti jargon kita. Sebelum kita tutup, mungkin adalah closing statement dulu untuk kami di tataran komisariat inilah. Iya. Soal potensi ya. Mungkin saya sering menyampaikan juga di komisariat bahwa saya mengutip Friedrich Wilhelm Nietzsche soal potensi, bahwa Nietzsche itu mengatakan kamu ini adalah bintang besar. Lantas apa yang menjadi kebanggaanmu jika tidak ada yang membuatmu bersinar? Siap. Sehingga ini adalah sebuah hal yang sampai saya tulis di tembok saya sendiri di rumah, ya, sebagai pengingat bahwa saya ini sebenarnya bintang besar gitu. Ya, kader-kader Anda semua adalah bintang besar, kita semua adalah bintang besar, tapi apa yang kita banggakan kalau nggak ada yang membuat bersinar? Siap. Itu kan luar biasa memang ya ketua umum cabang kita ini. Kalau udah bicara itu daging semua. Nggak ada yang kulit lemu-lemu itu, nggak ada gitu. Iya. Mungkin saja Kanda ya. Oke. Kita tutup. Allahumma fiq wal hadi ila sallallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat aja.